kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi SBDP kita. Kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang tari kreasi daerah. Seperti yang kita ketahui ya, yang tertera di buku kamu di halaman 87 bahwa tari kreasi itu pada hakikatnya adalah suatu karya seni ya, yang berdasarkan bentuk tari tradisional, di mana dibuat lagi inovasi baru ya oleh para perancang tari atau koreografer ya, sehingga munculnya ide-ide baru di mana itu diaplikasikan di dalam tari kreasi tersebut ya. Tapi tari kreasi di sini artinya adalah suatu karya seni yang baru dengan unsur tradisionalnya masih ada. Jadi kalau dikatakan tari kreasi daerah, berarti tari kreasi itu masih memuat akan unsur tradisionalnya ya. Jadi secara tidak langsung kita tetap kategorikan tari kreasi daerah itu berbeda dengan tari tradisional ya. Dapat disimpulkan juga bahwa tari kreasi ini merupakan hasil pengembangan tari tradisional ya. Nah, dengan adanya tari kreasi daerah ya, maka kita bisa melihat tuh banyak sekali macam-macam tarian-tarian baru ya. Tetap unsur tradisionalnya ada, tapi lebih dengan inovasi yang baru ya, sehingga makna-maknanya pun memiliki makna tersendiri. Jadi setiap tari kreasi daerah itu memiliki makna yang berbeda-beda ya. Nah, selain itu juga yang perlu kita ketahui bahwa ketika seorang koreografer ataupun pencipta tari membuat jenis tarian kreasi, tentu tidaklah sembarangan ya, atau hanya bentuk kebebasan berkreasi, tidak demikian. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat atau menciptakan tari kreasi. Seperti yang tertera di buku kamu di halaman 93, ada dua ya yang harus diperhatikan di sana. Yang pertama adalah prinsip dasar tari, dan yang kedua adalah penyajian seni tari. Nah, untuk prinsip dasar tari itu ada 4 ya poin lagi di dalamnya, di mana seorang koreografer harus memperhatikan prinsip-prinsip tari ini ya. Di mana prinsip dasar tari ini meliputi yang pertama adalah keutuhan ya, kemudian keselarasan dan juga keseimbangan serta kreativitas. Jadi 4 unsur ini harus ada dimiliki dalam suatu tari yang diciptakan oleh seorang koreografer. Jadi tidak sembarangan menciptakan ide baru aja ya, tapi prinsip dasar dari tari itu harus ada 4 poin tadi: keutuhannya, kemudian keselarasannya, kemudian keseimbangan serta kreativitasnya. Dan untuk penyajian seni tari ya, seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa ada 3 jenis dalam penyajian seni tari. Yang pertama adalah jenis tari tunggal, kemudian tari berpasangan dan juga berkelompok. Untuk yang tarian tunggal, berpasangan dan kelompok ini bukan hal yang baru, karena sudah pernah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang namanya jenis tari tunggal secara otomatis itu ditarikan hanya oleh seorang penari ya, dimana semua poin, aksesoris serta properti dari penari ini hanya dilakukan atau digunakan hanya untuk satu penari saja. Kemudian kalau untuk yang berpasangan, tidak harus wanita dan laki-laki ya, tapi bisa juga laki-laki sama laki-laki ataupun perempuan sama perempuan dalam menarikannya ya. Itulah maksud dengan tari berpasangan. Dan untuk tari kelompok ya, sudah dipahami ya, yang namanya kelompok berarti lebih dari 2 orang ya. Jadi biasanya yang kelompok pun tidak harus kelompok perempuan ataupun kelompok laki-laki saja, bisa bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam kelompok tersebut. Yang penting dia adalah lebih dari 2 orang, dan dimana entah itu tari tunggal, kelompok ataupun berpasangan, itu memiliki karakteristik isi dari tari tadi, dimana seperti yang disampaikan tadi ya, bukan hanya menarikan saja atau kebebasan dalam berkreasi, tidak demikian, tapi unsur dari tradisionalnya ada, kemudian 4 poin tadi dalam dasar tari itu juga harus ada di dalam
saat kita pementasan atau menunjukkan tari tersebut ya. Dan kita juga harus ingat bahwa untuk menarikan sesuatu ya haruslah kita menggunakan properti ya. Properti yang digunakan tentu yang berkaitan dengan isi tari yang ingin kita tampilkan ya. Sehingga tarian yang kita berikan kepada orang lain ya atau kepada penonton, penikmat tari kita itu akan menikmati keindahan, kemudian cerita dari tarian yang kita sampaikan dan juga maknanya itu bisa dimengerti, kemudian diresapi oleh si penikmat sehingga tarian kita itu benar-benar bisa menggugah kita, orang memahami maksud dari tarian yang kita tunjukkan ya. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang tari kreasi daerah. Untuk kegiatan kamu di rumah, carilah tari kreasi daerah yang ada di sekitar kamu. Kemudian kamu cari informasi dari tarian tersebut ya. Ada 5 poin yang harus kamu cari dari sebuah tari kreasi daerah yang kamu pilih ya. Nama tariannya, kemudian koreografernya atau pencipta tarinya siapa, dan keunikan dari kostum atau busana yang digunakan, properti yang digunakan apa aja, dan makna tari tersebut apa. Oke, silahkan kalian cari dan tuliskan di buku latihan kamu seperti biasa dan dikumpulkan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita dengan selalu menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dan sampai jumpa.